Hai kau yang ada di Batam, hai kau yang ada di Surabaya, dimanapun kalian berada, ayolah kita bergandengan tangan. Kita tak bisa hidup sendiri, ayo kita saling mendukung. Kita bikin jejaring, mudah-mudahan semua jadi kuat. Ayo kita berjejaring, semoga semuanya jadi jaringan namanya. Tapi benar sih, aku suka banget sama liriknya Om Jo tadi, karena kan memang kita semua sedang bersiap ya. Kita sudah mulai bisa melihat titik cerah dari pandemi ini karena sudah banyak yang divaksinasi, sudah mulai banyak lihat ekonominya sudah mulai terbuka lagi. Nah, tapi kalau ngomongin soal jejaring, ngomongin soal digital, ngomongin soal startup, Nitya pengen update dulu nih, gimana sih sebenarnya perkembangannya sekarang? Udah mulai masuk semester kedua atau triwulan ketiga gitu ya di 2021. Sejauh ini bagaimana perkembangannya? Aku nggak mau cuma ngundang satu Om Jo, bukan cuma dua, tapi kita akan undang 3 orang langsung hari ini. Sudah ada Pak Boni, ada Mas Jeffrey, ada Mas Ari. Ya, selamat datang. Thank you banget lo bisa ngobrol-ngobrol sama Nitya. Kali ini agak jauh-jauhan ya, ada yang di Jakarta, ada yang di Batam, ada yang di Surabaya. Mas Jeffrey di Surabaya, Mas Ari di Batam ya Mas ya? Tapi kita bisa bertemu dalam kondisi kayak gini. Nitya pengen tanya langsung ke Pak Boni. Pak Boni, kan kita kan sering sekali berbicara soal perkembangan gerakan nasional yang 1000 startup itu kan. Tapi ini Nitya cross check dulu ya. Dari datanya kan dari 2016 itu sudah ada 85.000 calon founder. Hasil akhirnya 1.160 startup. Pes jomplang tuh Pak Boni, jauh banget itu. Kenapa? Oke, Mbak Nit. Saya terangin sedikit ya mengenai bagaimana proses dari panjang juga boleh. Kita membangun startup itu. Jadi oleh karena itu di Kementerian Kominfo kita membuat beberapa layer kegiatan. Yang pertama ada namanya sekolah beta. Itu diikuti hampir 80.000 dalam 1 tahun. Itu sifatnya memang untuk memperkenalkan bagaimana itu startup dari yang paling dasar. Nah, di layer kedua yaitu program 1000 startup, anak-anak muda yang mulai tertarik itu kita kawal untuk mengikuti tahapan-tahapan untuk membangun startup dari saat yang paling awal. Nah, di sini yang menarik adalah dari jumlah tersebut mereka akan mencoba mingle ya, bertemu rekannya untuk yuk kita bangun suatu usaha rintisan. Nah, mereka dengan kesamaan visi mencoba memecahkan permasalahan tersebut menjadi solusi dan bernilai bisnis. Nah, memang dari peserta yang jumlahnya besar tersebut, yang akhirnya nanti menetas, saya menyebutnya demikian, menjadi sebuah startup, memang tidak seluruh peserta. Mungkin 10% dari itu mereka berkumpul dan bersepakat ya untuk membangun usaha. Bisa kira-kira hanya Nitya ngomongnya hanya ya, karena kan optimisme sebenarnya harus ada. Hanya 10% itu karena memang ini terseleksi dengan sendirinya, tidak menemukan solusi, tidak menemukan partner, atau sebenarnya ada alasan lain, ada mereka mundur cantik ini karena alasan lain. Nah, untuk membangun usaha tidak hanya sekedar ide kan. Nah, mereka berkumpul. Nah, biasanya gini, berkumpul itu mewakili dari 3 unsur. Ada hacker, hipster, hustler. Kurang lebih demikian. Jadi hacker itu mewakili yang senang sama technical things gitu ya, developer atau mereka yang senang coding dan lain sebagainya. Kemudian ada temennya, rekan partnernya itu yang menguasai terkait ekonomi, hipster kita sebutnya. Mereka bergabung, tapi biasanya nanti ada sentuhan seni, desain. Nah, ini biasanya kita sebut untuk yang ini adalah hipster untuk yang seni. Hustler adalah yang mereka yang terkait dengan ekonomi, bisnis dan lain sebagainya. Nah, begitu mereka bergabung, biasanya mereka baru mulai memikirkan bagaimana menjalankan usaha ini. Biasanya
ada suatu keberhasilan, tidak sedikit juga yang gagal pada saat dia menempuh atau membangun usahanya. Oleh karena itu, sebenarnya ini adalah suatu pembelajaran. Jatuh atau fail dalam membangun sebuah usaha merupakan suatu kenormalan, keniscayaan. Jangan patah semangat buat rekan-rekan muda dalam membangun usaha. Bagian dari proses gitu ya Pak ya? Itu adalah proses. Betul sekali. Tapi gini kan pengennya kan trial and error-nya nggak terlalu banyak. Kalau jatuh lukanya nggak terlalu sakit gitu kan ya. Ada Mas Ari udah senyum-senyum aja nih. Kita ngomongin soal ekosistem berarti Mas. Kan kalau Batam oke lah. Kita udah katakan saja ini benar-benar dipersiapkan untuk menjadi pusat untuk internasional gitu ya. Kita harapkan benar-benar menjadi tidak hanya di Indonesia saja atau Asia Tenggara saja. Tapi let's talk about ekosistem gitu. Menurut Mas Ari sendiri, sejauh apa sebenarnya ekosistem di Indonesia ini siap? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya di Indonesia itu ekosistemnya sebenarnya sudah sangat siap, cuma tinggal cumanya ini nih biasanya nih, cumanya ini yang penting. Kita perbanyak aja dan gapnya ini harus dipersempit. Jadi ini yang sebenarnya kalau saya lihat di kota-kota besar dan juga di kota-kota kecil gitu ya, saya lihat kan sebelum kita mengembangkan Nongsa Digital Park ini kan melakukan riset sendiri ya, bahwa sebenarnya sudah banyak digital nomads di mana orang-orang yang ingin membuat sebuah startup itu kemudian membuat komunitas kecil gitu loh Mbak Nit. Nah itu buat saya tuh udah banyak ya, tinggal diperbanyak lagi, ditambah juga gapnya ini dipersempit sehingga mereka juga bisa bisa cepat mengembangkan apa yang mereka mau capai gitu. Nah, gapnya ini berarti apa Mas? Menurut Mas Ari berarti? Ya, yang paling sangat sekarang kita perjuangkan gapnya ilmu sebenarnya ya, skill itu sendiri ya, yang terkadang belum sama dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri. Nah itu yang salah satunya gitu ya. Dan kemudian ya gap-gap lain ya mungkin yang tadi ekosistem yang sebenarnya yang belum terbangun tuh, yang saya lihat belum tidak ekosistem antara si startup ini dengan si investor. Nah kalau bicara ekosistem digital itu kan harus ada kalau tidak salah ada tiga ekosistem yang terbangun. Itu ada salah satunya ada risetnya juga. Ada riset, ada edukasinya, dan juga ada industri yang di situnya. Nah, di Nongsa Digital Park itu kita membangun tiga ekosistem ini sehingga secara ekosistem mudah-mudahan juga terbangun dari segi talentnya ada, dari segi industrinya juga ada, yang nanti kalau siapapun yang membuat startup juga ada yang menyerap, ya. Kalau ingin bekerja juga bisa menyerap, tapi juga ada riset dan teknologi di sini juga ada untuk mengembangkan terus yang namanya digital teknologi ini di Indonesia. Gitu. I see. Spesifiknya Mas, menurut Mas Jeffrey, Surabaya kan memiliki potensi yang luar biasa sebenarnya. Pemerintahnya juga mensupport untuk fokus pada apa sih dibutuhkan oleh masyarakat. Kita fokus ke layanan aja deh. Jadi emang benar-benar startup yang memiliki layanan jasa yang akan terpakai oleh masyarakatnya. Tapi untuk sekarang kondisinya bagaimana menurut Mas Jeffrey? Ya, terima kasih. Jadi kalau di Surabaya sendiri, kita ada sejak 2017 ya, waktu itu diinisiasi oleh Wali Kota Bu Risma waktu itu. Kita ada koridor co-working space, di mana itu koridor dibangun dan dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya sepenuhnya, baik aset maupun segala fasilitas yang ada. Nah, kondisi saat ini memang kita ada banyak pertumbuhan startup di Surabaya ini cukup antusias. Berapa persen Mas kalau boleh tahu angkanya? Kami di pusat-pusat inkubasi startupnya ada banyak. Jadi ada universitas, masing-masing ada inkubasi sendiri. Cuman kebetulan di koridor kami ada inkubasi sendiri. Jadi untuk skala kota nanti kami akan cek untuk collect data-data di masing-masing inkubasi itu, baik yang dikelola swasta maupun universitas. Tapi kalau dari yang dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya, ini sekitar 75% pertumbuhannya. Dan bahkan tahun ini kita juga ada penerimaan startup barusan kita juga baru menseleksi mengenai startup baru yang diinkubasi dan jadi residen di koridor. Oke. Kalau Nitya kutip dari Pak Boni tadi bilang, dikatakan di awal kan harus ada solusi atas permasalahan. Nah, berarti kan apakah ternyata perkembangan startup di Indonesia ini sudah memberikan solusi gitu kan? Solusinya di bidang mana saja dan apakah di bidang mana yang kira-kira masih kurang? Nitya boleh bahas tapi sesaat lagi ya, usai jeda.
solusi macam apa yang ditawarkan atau di bidang apa gitu? Menawarkan apa mereka nih? Tren 2022. Wah, ini bocoran ini bocoran. Justru menerawang ya. Terawangan, ya terawangan. Pak Boni izin nih, Pak Boni nih menerawang nih Pak Boni. Gak ada pengaruhnya kalau tidak menjawab permasalahan yang ada. Tadi Pak Boni bilang di awal ya, kalau mau bikin startup itu nggak cuma sekedar ide nih, tapi harus menjadi atau memberikan solusi atas sebuah masalah. Nah, pertanyaannya, ini aku mau ke Mas Ari sama Mas Jeffrey. Sejauh ini yang kita miliki sekarang sudah mampu menjawab permasalahan spesifik nggak di daerah tersebut? Aku ke Mas Jeffrey dulu mungkin tadi ya, kan terkait sama penjelasanmu sebelumnya. Ya, jadi pertanyaannya tadi apa yang sekarang sudah ada fasilitasnya apakah sudah menjawab begitu ya? Iya, permasalahan untuk kota Surabaya aja gitu kan spesifik. Ya, saat ini dinamika startup di Surabaya sudah berjalan, cuman ada tantangan tersendiri satu tahun belakangan ini yaitu pandemi. Pandemi. Nah, menariknya Mbak Nit, itu di koridor di startup kami itu ada 3-4 startup yang kurva revenue-nya tidak turun saat pandemi, bahkan naik. Ya, itu efek ya. Kita mencoba untuk menarik antara kondisi pandemi dengan kondisi startup. Dimana biasanya semua mempengaruhi secara bisnis gitu ya? Ya, kami kumpulkan. Kami memang ada one-on-one, rutin, ada sharing session. Nah, kami terkejut juga pada saat itu karena ada beberapa memang startup binaan kami itu di bidang medicine, ada juga psikologi, itu tidak turun kurva revenue-nya. Hanya satu mungkin dengan sangat terpaksa harus pivot. Jadi mengganti core bisnisnya karena memang tidak ada pilihan lain. Tapi survive. Tapi kita pastikan sustain dan develop hingga saat ini. Jadi mungkin fasilitasnya sudah cukup bisa support, cuman ada sedikit kita perlu penyesuaian dan regulasi dari sisi pemerintah dan juga stakeholder ya untuk bisa menopang ekosistem startup di saat ini. Oke. Karena Mas Ari saya rasa pasti setuju kalau misalnya dibilang tantangan pandemi ini kan as the biggest disruption ever gitu ya untuk bisnis gitu kan, untuk pemerintahan, untuk masyarakat ini kan benar-benar yang mengubah game changer banget gitu. Kalau di Batam sendiri bagaimana? Kalau melihat persiapan yang sudah dilakukan oleh Nongsa ini kan memang selama 2 tahun terakhir berarti ya masih menunggu PP, tapi kan perkembangan pembangunan semua terus dilakukan gitu. Sudah menjawab nggak tantangan yang ada gitu? Karena cita-citanya Nongsa kan lebih gede lagi nih, nggak sekedar kota gitu. Baik, kalau bicara proses dan langkah awal itu sudah memenuhi menurut saya. Jadi kita sudah memulai langkah itu dengan baik untuk menuju yang pastinya goals yang tentunya tidak akan bisa jadi goalsnya bisa lebih baik dari goals yang awal menurut saya. Gitu ya. Saya suka nih kepercayaan diri ya, Mas Ari. Karena saya believe kita nggak mungkin ya kita punya goal sekarang, goal masa depan nggak berubah, bisa jadi berubah. Tapi artinya yang sudah dilakukan sekarang ini saya apresiasi sekali dengan pemerintah juga dan semua komunitas yang seperti program Kominfo juga yang 1000 startup dan lain-lain itu sebenarnya sudah membuat ekosistem di Batam khususnya ya, dan saya di Indonesia pun juga akan ada impactnya. Minimal tuh ada pergerakan, ada sebuah ada positive thinking yang meskipun pandemi pun saya melihat orang-orang ini semua anti pandemi, sangat anti pandemi. Mereka terus berkreasi dan terus coba berkembang ya, tentunya dengan pendampingan di dalam komunitas itu sendiri. Nah makanya ekosistem ini penting sekali dijaga sehingga menjaga yang namanya tadi selain kepercayaan diri ya, tapi juga semangat untuk terus melihat ini pasti semua ini pasti ada hikmahnya kan gitu istilahnya ya. Dalam bisnis juga pasti ada, karena di sela-sela pandemi ini pasti ada aja yang namanya ide bisnis yang keluar yang kita kadang-kadang nggak sangka. Itu yang hebatnya orang Indonesia ya, saya bangga. Apalagi di Batam ini pekerja kreatifnya banyak Mbak Nit.
banyak sekali dan itu semua saya bilang anti pandemi menurut saya begitu. Justru malah di saat kondisi sedang sulit-sulitnya gitu ya, jadi jauh lebih kreatif, jadi muncul ide-ide yang kayaknya wah ini dia nih gitu. Berarti apa yang kita bisa nantikan nih Pak? Ini kan sudah sebentar lagi sudah masuk bulan September gitu. Apa yang what's next gitu berarti? Ya, terima kasih Mbak Nit. Ini kebetulan sekali nih momen ini. Saya akan menceritakan bahwa bulan September kita akan memulai Ignition, rangkaian 1000 startup ini. Yang mana Ignition itu akan memboosting rekan-rekan para founders untuk memulai program ini dengan serial program. Jadi ini seperti sebuah mata kuliah ya kalau di kampus, tapi ini merupakan sebuah kurikulum dalam membangun usaha startupnya. Dari Ignition kita ke networking, kemudian ada workshop, kemudian ada hack sprint, bootcamp, dan terakhir ada incubation prosesnya. Mudah-mudahan semakin banyak rekan-rekan muda yang ingin bergabung dalam program 1000 startup. Ini akan berjalan berapa lama berarti Pak? Kan dimulainya ibaratnya kan kalau lagi balapan benderanya dimulai gitu kan September gitu. Nah ini finish line-nya dia akan ada di bulan kapan? Ya, kita akan berlangsung sampai pertengahan Desember, hampir 4 bulan. Oleh karena itu, sebelum terlambat, yuk kita bareng-bareng mengikuti program 1000 startup. I see. Ini akan sangat menyenangkan banget karena memang banyak yang membutuhkan semacam ruang yang aman gitu ya. Mereka tahu harus memulainya seperti apa tantangannya dan bagaimana nih trial and error-nya. Oke Pak, noted kalau gitu. Mas Jeffrey, apa yang bisa membuat ini menjadi lebih baik? Ya, kalau menurut kami kuncinya satu, sinergitas. Sinergitas penting untuk membuat startup saat ini bisa menjadi lebih baik, termasuk dengan berbagai pihak. Saya sebutkan tadi dengan stakeholder. Saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan Mas Ari tadi, bahwa penting bagi startup ini meskipun kondisi seperti sekarang, jadi startup ini ternyata daya juangnya sangat tinggi. Kita nggak bisa meremehkan. Ternyata kami pun juga terkejut di lapangan apa yang mereka bisa inovasikan. Jadi mungkin pertanyaan kuncinya adalah sinergi antar pihak, Mbak, untuk mendukung kita bersama-sama menciptakan ekonomi yang support terhadap pertumbuhan startup di Indonesia. Sinerginya harus kuat supaya ekosistemnya juga stabil dalam kondisi apapun, tak tergoyahkan gitu ya. Tapi kalau soal tren ini, aku pengen dapat bocoran dari Mas Ari. Mas Ari, kalau untuk tren 2022, kira-kira nih, menurut terawanganmu, gitu kan? Kalau misalnya ada yang mau datengin Pak Boni untuk bilang, Pak saya mau membuat startup, saya pengen jadi CEO. Kira-kira solusi macam apa yang ditawarkan atau di bidang apa gitu? Menawarkan apa mereka nih? Tren 2022. Wah, ini bocoran. Justru menerawang ya. Terawangan. Pak Boni izin nih, Pak Boni nih menerawang nih Pak Boni. Kalau kembali lagi kalau bicara digitalisasi itu kan artinya menghilangkan yang namanya fungsi manusia, berarti mati tidak ada dikuranginya interaksi antara manusia gitu ya. Dan sekarang yang saya lihat itu ini mungkin bisa salah, berarti namanya perawangan ya. Ini sekali lagi kita lihat dari reaksinya Pak Boni nanti. Kalau lihat dari kondisi sekarang ini, memang yang sekarang banyak sekali berkembang itu nanti kedepannya dari fintech ya, dari segi fintech, karena fintech ini menarik ya, karena kita fenomena nanti bisa jadi bank itu, office bank tuh hilang tuh bisa terjadi ya, karena sekarang untuk bikin akun aja nggak perlu datang ke bank ya, tinggal kita pakai video call ya kan, terus nanti perjanjiannya di situ mengatakan saya setuju, saya tidak setuju, di situ semua, dan itu semua sudah diakui oleh elektronik digital kalau nggak salah ya Pak Boni ya, udah ada aturannya ya. Jadi fintech dan berikutnya juga lebih ke solusi-solusi yang sifatnya terintegrasi kalau saya lihat. E-commerce dan penyedia jasa angkut dan lain-lain itu ya. Nanti ada fenomena di mana akan banyak startup yang mengintegrasikan satu sama lain. Jadi kita tunggu aja seperti apa. Ini hal menarik yang terjadi di 2022 seperti begitu. Jadi sebenarnya ini peluang. Itu terawangannya. Berarti terawangannya Mas Jeffrey ini artinya akan ada peluang juga kalau mereka yang memang sudah existing gitu ya, jasanya bukan baru, mereka akan ada peluang untuk bersinergi tadi ya, gitu ya Pak Boni ya?
kira-kira? Ya. Oke, terawangannya oke nih kayaknya nih. Terima kasih Pak Boni, terima kasih Mas Jeffrey, terima kasih Mas Ari. Kita ngebahas soal ekosistem itu penting, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Tentu untuk teman-teman yang baru memulai ya jangan berkecil hati, karena ternyata di tengah pandemi pun Mas Jeffrey tadi katakan bahwa tetap ada yang bisa survive. Pak Boni bilang pemerintah siap untuk memberikan semacam sandbox yang oke untuk teman-teman trial and error-nya bisa lebih aman begitu. Dan kalau kutipan dari Mas Ari tadi, yang penting semuanya tersinergi gitu. Terima kasih Bapak-Bapak karena sudah bergabung sama Nitya. Mudah-mudahan kita akan lihat 2022 semakin banyak lagi startup digital di Indonesia yang akarnya kuat. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Nah, kalau di Botika itu sebenarnya kita nggak mengganti manusianya. Jadi bukan mengganti manusia dengan mesin, tapi kita filter dulu. Jadi tidak cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi bisa sampai bahasa lokal mereka, misalnya Korea, Taiwan, Rusia, Cina, gitu. Dunia yang bergerak cepat menuju kemana tiada yang tahu. Yang ku tahu hanyalah bahwa semua orang harus bangkit dan berlari. Teknologi tak bisa dihindari. Jika pengen tegak kita berdiri. Oh gagah di antara bangsa di bumi. Startup barangkali bisa menjadi kunci. Dada-deda-dede. Karena semakin canggih, semakin banyak yang mengeluh gitu kali ya Om Jody ya. Ya itu sesuatu yang sangat manusiawi kan ketika kita mendapatkan kemudahan, tapi terus pasti ada respon feedbacknya. Nah, Nitya akan, kalau tadi kan sudah membahas mengenai ekosistem, kita akan recheck lagi bagaimana sebenarnya perkembangan startup digital di Indonesia. Salah satunya kali ini Nitya mau mengundang, nah ini dia nih, sudah ada Mas Dito Anindita, CEO and founder dari Botika. Mas Dito, terima kasih langsung gabung dari Jogja ya. Thank you banget loh. Mas Dito, sebelumnya mohon dijelaskan terlebih dahulu Botika ini kan sebenarnya kalau aku bocorin soal layanan chatbot ya, tapi artinya apa sebenarnya yang ditawarkan gitu oleh Botika, apa yang ditawarkan, solusi seperti apa yang kemudian dibentuk dalam sebuah startup digital? Ya, salam kenal, saya Dito Anindita dari Botika. Botika itu sebenarnya diambil dari kata robotika, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan otomasi ya. Tapi karena kita nggak bikin hardware, kita hanya bikin software-nya saja, jadi RO-nya kita potong, jadi namanya Botika. Nah, biar gampang ya Mas ya? Ya, biar gampang. Botika ini adalah perusahaan AI, kita fokusnya ke conversational AI, jadi intinya itu kita membuat satu sistem yang gimana caranya dia bisa, komputer itu dapat dengan manusia, seperti kalau kita berinteraksi antar manusia. Jadi komunikasinya seperti komunikasi sehari-hari. Awalnya kenapa sih Mas? Karena keseringan ini ya mendengar orang komplain gitu kan ke satu jasa gitu kan ya. Padahal kan kalau misalnya operator yang menerima memberikan layanan untuk mendengarkan keluhan orang ini kan juga ada batasnya ya. Betul. Ya, permasalahannya memang ada di situ. Jadi salah satu biaya terbesar dari sebuah perusahaan itu ada di bagian customer service. Nah, kalau customernya cuma satu atau dua, melayani pakai manusia gampang. Cuma kalau customernya udah sampai ratusan, itu susah. Ya, the bigger the company menjadi lebih besar gitu ya. Betul. Biayanya nanti akan lebih besar juga karena kebutuhan manusianya juga akan semakin banyak. Nah, kalau di Botika itu sebenarnya kita nggak mengganti manusianya. Jadi bukan mengganti manusia dengan mesin, tapi kita filter dulu. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu dijawab dulu pakai robot. Pertanyaan template. Ya, kalau sudah kompleks nanti baru dilempar ke orang, bisa dihandle oleh operator seperti itu. Biasanya seberapa banyak sih pilihannya? Kan ada beberapa ya kita suka lihat yang memang sudah memberikan beberapa pertanyaan. Apakah Anda mau menanyakan soal A, B, C, dan D? Ada turunannya lagi. Tapi menyediakan sekompleks apa sebenarnya sebelum dioper ke customer service yang memang manusia gitu?
sekompleks yang perusahaan mau. Jadi kalau di chatbot, ya, di chatbot ada dua tipe. Jadi yang pertama itu yang pakai menu. Jadi begitu kita chatting sama robot, dikasih menu pilihan. Nah, kalau di kita itu kombinasi ya, antara menu sama AI-nya. Jadi AI-nya ini dia berusaha menebak apa yang dimaui oleh si customer tanpa dia menyodorkan menu. Jadi langsung ketik, dia akan berpikir, oh ini ternyata ini apa kira-kira bertanya soal layanan, langsung kita berikan ininya apa konten yang terkait layanan. Oke, jadi pilihan kira-kira mengarah kemana gitu ya, pertanyaan yang disertai dengan solusinya. Kalau tadi Mas Dito bilang sekompleks yang diinginkan oleh perusahaan, boleh kasih bocoran perusahaan yang sudah menggunakan jasa Botika nih bergerak di bidang mana aja sih? Perusahaan yang menggunakan Botika biasanya punya customer base yang banyak. Jadi kita ada dari perbankan, ada dari operator seluler, terus asuransi ada, untuk human resource juga ada, perusahaan perkapalan internasional juga ada. Jadi kategorinya bisa banyak, asal dia punya customer yang banyak, nah itu bisa pakai Botika. Jumlah klien deh, dari kalau nggak salah 2016 ya Botika? 2016 ya. Sampai sekarang 2021 sudah berapa jumlah klien perusahaan yang dihandle sama Botika? Ya. Kita target marketnya adalah perusahaan ini ya, enterprise ya, perusahaan yang agak besar, yang customernya banyak. Dari 2016 sampai sekarang kita punya kira-kira 200 klien yang menggunakan jasa kita. 200 klien? Ya. Wow. Ya. Wow, keren sekali. Yang paling susah menangani perusahaan yang berbasis industri seperti apa, Mas? Kalau susah ya, susah dalam artian ini ya, kita harus apa istilahnya menuangkan effort yang lebih itu di klien kita yang dari perusahaan ini perkapalan multinasional. Kenapa yang paling susah? Karena kita dituntut untuk buat chatbot dalam berbagai bahasa. Jadi tidak cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi bisa sampai bahasa lokal mereka, misalnya Korea, Taiwan, Rusia, Cina, seperti itu. Oke. Saya jadi kebayang proses diskusinya nih. Ini kan pasti kan ada ketika custom made gitu kan ya, berusaha untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan si masing-masing perusahaan yang berbeda-beda ini. Proses diskusinya seperti apa? Proses kreatifnya itu seperti apa? Ya. Yang paling gampang kita tanya pertanyaan apa saja yang sering diajukan. Oke. Ini pasti jawabnya pakai emosi ya. Aduh, saya capek ditanya ini mulu gitu. Ya betul. Sebenarnya itu nggak hanya berlaku di perusahaan besar ya, perusahaan kecil atau perseorangan juga seperti itu. Dan kita punya produk juga tidak hanya untuk yang enterprise. Memang yang enterprise ada untuk custom ya, tapi yang sudah siap jadi untuk UMKM juga ada juga. Jadi sudah ada semacam template-nya lah yang siap pakai. Nah tadi mulainya pakai FAQ, jadi frequently asked question. Nanti kita lihat apa istilahnya data percakapan yang mereka punya seperti apa, lalu jawabannya seperti apa. Dari situ nanti kita masukkan ke sistem chatbotnya. Oke, jadi mengantisipasi yang general dulu gitu ya? Betul, itu yang paling gampang. Kalau yang paling sulit? Yang paling sulit kalau misalnya customernya itu iseng nanya sesuatu yang sebenarnya nggak ada kaitannya sama layanan perusahaan. Oh, itu ada tapi ya pernah ditemukan ya Mas? Banyak. Jadi ada yang sering tanya misalnya kamu udah makan atau belum gitu. Ya sebenarnya gampang ya itu ya. Cuma kan karena tidak terkait layanan perusahaan ya biasanya kita nggak jawab. Iya, bingung juga ya mau dijawabnya gimana. Om Jo ini mungkin orang-orang yang sebenarnya lagi pengen ngobrol gitu ya, tapi dia memanfaatkan chatbot ini untuk coba saya iseng tanya ngobrol gitu ya. Seru juga, mungkin jadi peluang juga nih. Mas Dito kan banyak juga orang yang sekarang di bidang kejiwaan gitu ya untuk memberikan layanan ngobrol tadi. Peluang nih, mungkin kita bisa ngobrol untuk membicarakan mengenai peluang bisnis ini, Mas Dito. Tapi tadi sebelumnya Nitya kan ngobrol sama Pak Boni juga ada Kominfo soal ekosistem yang diciptakan sama pemerintah gitu. Menurut Mas Dito sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh para startup digital di Indonesia dalam kondisi pandemi seperti ini gitu? Tantangan kita harus mendapatkan investor misalnya, apa yang dibutuhkan, support seperti apa?
Ya, kalau dari Kominfo itu sudah bagus sekali. Jadi mereka menciptakan ekosistem ya. Selain ekosistem, mereka juga sudah melatih dari awal. Seperti yang gerakan 1000 startup digital, itu kan mulai dari awal sekali. Jadi mulai dari nol istilahnya, mulai dari ide, terus bagaimana dari ide ini membuat sesuatu yang bisa dipakai. Terus setelah itu kan ada workshop, terus lalu ditemukan dengan investor yang mungkin tertarik ya. Kalau dari ini pemerintah sih itu sudah bagus sekali. Cuma tinggal ininya aja, tinggal masing-masing startupnya aja dia bisa compete dengan ini nggak, dengan pasar nggak? I see. Karena mungkin ada yang mirip-mirip gitu ya. Ya, kompetisinya kan nggak cuma di Indonesia. Kalau kita ngomong digital kan kompetisi dengan seluruh dunia ya. Nah, ada banyak negara yang dia itu kuat secara teknologi. Nah, di kita yang PR-nya itu masih banyak. Justru dari SDM-nya yang seharusnya proaktif untuk bisa ini meningkatkan skill. I see, make sense. Jadi artinya tidak hanya menguasai penguasaan teknologinya, tapi juga si sumber daya manusianya ini meningkatkan skill tadi gitu ya. Karena kalau ide permasalahan ada di mana-mana, solusi bisa dikeluarkan, tapi kalau nggak bisa disatukan dalam bentuk digitalisasi tadi ya percuma juga ya Mas ya. Jadi sia-sia aja. Oke, terima kasih Mas Dito, sukses terus untuk Botikanya. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini justru malah semakin banyak menelurkan ide-ide kreatif, inovasi yang baru. Terima kasih karena sudah memberikan solusi untuk banyak permasalahan. Terima kasih Mas Dito, sehat-sehat. Nitya masih akan bahas lagi. Ada satu startup digital lagi yang juga memberikan solusi bagi kegelisahan permasalahan masyarakat terutama di tengah pandemi. Usai jeda. Ini juga kita bisa jadi belajar jadi investor, gitu kali ya? Iya, benar. Ya? Karena di sini kita bisa mulai dari modal yang sangat kecil, bahkan ratusan ribu aja udah bisa ikutan invest. Mulai dari ratusan ribu, seberapa nih? Kayak 100.000 rupiah gitu udah bisa 100 punya. 100.000 udah bisa. Sesuai janji, Nitya akan angkat mengenai startup digital yang kayaknya cocok banget untuk pandemi. Kenapa? Karena kalau pandemi ini kan banyak perusahaan, banyak bisnis, banyak UMKM yang butuh suntikan dana lebih gitu kan, kurang lebih kayak gitu, atau banyak juga yang pengen berbagi sebenarnya. Nah ini aku ketemu satu startup digital yang sebenarnya bisa memfasilitasi kedua belah keinginan dan kebutuhan tadi. Kita akan langsung undang bareng, ada Mas Hendrik Vincent, CEO dan co-founder dari Bijare.id. Wih, ini kalau kedengeran dari namanya aja kayak seakan-akan langsung sharing gitu kan, sharing is caring gitu ya Mas Vincent ya. Thank you loh udah gabung. Boleh dong dijelaskan dulu untuk semuanya nih yang nonton, jadi kita paham sebenarnya apa sih yang diusung oleh Bijare.id ini, apa yang pengen Bijare.id ini akan menjadi wadah seperti apa sih sebenarnya, untuk siapa? Oke, ya, thank you banget Mbak Nitya udah diundang ke acara ini. Jadi Bijare sendiri ini adalah platform securities crowdfunding yang saat ini juga sudah mendapatkan izin resmi dari OJK. Kami membantu untuk pendanaan UMKM untuk bisa masyarakat, kita semua nih, masyarakat bisa berinvestasi dan menjadi bagian dari pemilik bisnis UMKM tersebut. Jadi konsepnya lebih ke sharing dividen dalam bentuk bagi hasil dari kepemilikan saham. Nah, dengan adanya perluasan securities crowdfunding, kemarin ini kita juga ada instrumen baru gitu ya yang namanya obligasi sama sukuk. Jadi konsepnya udah mirip kayak di pasar modal nih gitu, tapi untuk kelasnya UMKM seperti itu. Oke. Jadi ini bukan sekedar crowdfunding yang kita memberikan dana untuk UMKM, karena kan di pandemi sekarang kan banyak ya yang memang mereka butuh suntikan dana, atau misalnya mereka baru beralih gitu ya, mau membuka bisnis dan mereka butuh suntikan dana. Ini juga kita bisa jadi belajar jadi investor gitu kali ya? Iya benar, karena di sini kita bisa mulai dari modal sangat kecil, bahkan ratusan ribu aja udah bisa ikutan invest. Mulai dari ratusan ribu, seberapa nih? Kayak 100.000 rupiah gitu udah bisa 100 punya. 100.000 udah bisa, betul. Kok bisa mulai dari sekecil itu? Apakah karena tergantung usahanya, tergantung UMKM, tergantung perusahaan yang kita pilih, atau memang nggak ada batasan harus satu lot gitu kan kalau kita ngomongin soal ini kan? Iya, soalnya biasanya kita memang standarnya 50.000 per lembar saham, tapi biasa kita punya voucher khusus yang bisa, minimum 2 lembar saham udah bisa, jadi nggak harus kayak di pasar modal yang harus satu lot, jadi bisa lebih terjangkau lah buat masyarakat Indonesia seperti itu. I see.
menarik sekali ya. Jadi kita belajar jadi investor, dananya juga seperti kita menyisihkan uang saku gitu, tapi ternyata bisa membantu pihak lain yang memang membutuhkan. Udah ada berapa perusahaan atau UMKM yang berhasil didanai oleh Bizshare ini? Oke, saat ini kita udah ada 56 bisnis UKM dari Sabang sampai Merauke yang sudah mendapatkan pendanaan sebesar 47 miliar saat ini bersama dengan 73.000 investor dari seluruh Indonesia. Jadi memang kita sudah berhasil menciptakan juga sekitar 200-an lebih lapangan pekerjaan gitu ya untuk para UMKM ini, dan mereka juga investor juga mereka mendapatkan dividen gitu ya dari hasil income-nya, dan mulai mendapatkan passive income-nya lah untuk bisa menambah pemasukan dari sisi mereka sendiri sebagai investor seperti itu. Untuk legalitas dan untuk keamanannya gimana? Tadi kan sudah terdaftar di OJK, ini penting ya karena banyak sekali yang sekarang terjebak di pinjaman online yang ilegal begitu, akhirnya malah menyusahkan dua belah pihak. Tapi untuk kedua belah pihak bagaimana nih? Yang mereka yang mau mendapatkan suntikan dana, apa syarat yang harus dipenuhi, dan mereka yang memang ingin menjadi investor, ingin membeli saham tadi, apa yang dibutuhkan? Oke, jadi untuk dari sisi pelaku bisnis sendiri, mereka akan kita lakukan due diligence dari sisi legal dan juga finansial gitu. Kita akan cek akta PT-nya gitu ya, kalau misalkan sudah PT atau CV gitu ya. Kemudian juga dari sisi laporan keuangan tahun terakhir, historical performance bisnis seperti apa, pengelolanya siapa gitu ya. Dan tergantung dari efek yang mereka mau terbitkan. Kalau efeknya tadi saham gitu ya, masyarakat invest jadi pemilik bisnisnya, nanti mereka bisa, nanti akan kita listingkan juga di sahamnya dititipkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi sama kayak ketika kita invest di bursa efek gitu ya. Jadi ekosistemnya sudah ada. Dan kalau untuk yang efek bersifat sukuk gitu ya, nah ini juga bentuknya kita akan melakukan pengecekan juga dari sisi landasan projectnya, apakah nanti misalnya dia udah punya project nih dari perusahaan besar, dari pemerintah, BUMN gitu ya. Jadi resikonya itu lebih kecil ketika kita melakukan pendanaan karena udah ada project yang jelas untuk si pelaku bisnis tersebut. Berarti profil dari, sorry aku potong, berarti profil dari pelaku bisnis ini bisa kita akses ya? Maksudnya kita mendapatkan semua informasi itu secara transparan, karena kan kita nggak bisa, mau meskipun hanya 50.000 atau 100.000 aja, tapi kan money still money gitu kan. Kita kan pengen tahu progresnya gimana sih perusahaan ini gitu kan, reportnya seperti apa sih gitu. Betul. Jadi dari sisi investor itu ketika mau investasi mereka akan bisa lihat dari website kita di bizshare.id. Di sana ada banyak pilihan bisnis yang mereka bisa invest. Di sana ada detail finansial seperti apa, prospektusnya seperti apa, lokasi bisnisnya di mana, background pengelolanya siapa gitu ya. Dan historical laporan keuangannya semuanya bisa diakses. Jadi di situ kalau mereka udah oke dan yakin, baru mereka putuskan untuk ikutan berinvestasi di bisnis tersebut seperti itu. Oke, syaratnya apa aja kalau pengen ikutan? Aku kayak lagi pengen ini ya, aku pengen langsung invest kayaknya habis ini supaya bisa langsung jalan. Iya. Jadi kalau dari sisi syarat sendiri mereka hanya sign up aja di akun di bizshare.id. Nanti mereka bisa langsung isi kelengkapan kayak KTP, foto selfie gitu ya, kemudian penghasilannya berapa, pekerjaannya apa. Jadi kita juga ada standar KYC sesuai dengan regulasi OJK, dan setelah terverifikasi mereka bisa langsung berinvestasi seperti itu. Oke. Sejauh ini tantangan yang paling sering ditemui apa sih, Mas Vincent? Kan kalau masalah permodalan ini kan emang naik turun gitu ya, tapi kan potensinya gede banget sebenarnya gitu. Apa yang dirimu butuhkan? Let's say dukungan dari pemerintah, regulasi mungkin? Iya. Saat ini sih memang regulator juga sangat suportif ya dari OJK gitu ya, untuk membantu bagaimana kita memaksimalkan nih untuk pendanaan UMKM dan juga masyarakat bergotong royong bersama. Tentunya tapi karena memang ini masih tergolong baru gitu ya industrinya, jadi kita perlu banyak dukungan juga dari komunitas, dari media juga untuk bisa kita publikasikan ini manfaatnya ke lebih banyak orang gitu ya. Saat ini juga kita dalam ongoing proses untuk mobile apps, kita akan segera rilis di September ini, akhir September gitu ya. Jadi memang akan segera lebih banyak lagi aksesnya kita bisa distribusikan ke lebih banyak orang lewat mobile apps ini harapannya. I see, oke. Karena kan memang sebenarnya yang juga diberikan salah satu support ya, kalau tadi Lydia sempat ngomong sama Botika juga, ini
apa yang diberikan oleh Kominfo, which is gerakan 1000 startup tadi. Kita kan pengennya kita punya puluhan ribu gitu kan, yang memang sampai unicorn gitu kan state-nya. Kalau harapannya Mas Vincent sendiri apa melihat potensi yang ada? Apa harapannya terhadap si gerakan 1000 digital startup ini? Ya. Bishare sendiri kan memang kita lahir dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Kita merupakan alumni dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital batch kedua di Jakarta waktu itu Juni 2017. Saya waktu itu ketemu sama co-founders yang lain itu bahkan nggak kenal satu sama lain. Kita ketemu dipertemukan di acara Kominfo itu. Jadi benar-benar itu kita mulai dari nol bootstrapping sampai saat ini kita udah dapat pendanaan pre-series A juga dari berbagai investor baik lokal maupun internasional. Yang itu memang kita nggak bisa pungkiri memang benar-benar bantuan support juga dari Kominfo dari program 1000 Startup Digital tersebut sebagai salah satu landasan utamanya gitu. Nah harapannya sih dengan adanya program ini lebih banyak lagi nih, bukan cuma saya dan teman-teman Bishare tapi lebih banyak lagi founder startup di luar sana gitu ya, banyak permasalahan di Indonesia yang bisa terselesaikan dengan adanya 1000 Startup Digital ini dengan melebarkan akses ke lebih banyak lagi nih cakupan-cakupannya seperti pemerintah, investor dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ini gerakan yang sangat bagus banget sih menurut saya dan harapannya bisa terus bertumbuh dan terus berkelanjutan lah untuk sampai ke depannya. Jadi memberikan pendampingannya juga lebih banyak ya, karena saya yakin pasti tantangan-tantangan yang dialami sama startup digital di era pandemi ini wah makin berbeda ya, makin sulit lagi tantangan untuk mendapatkan investor luar. Terima kasih Mas Vincent sudah bergabung, sudah sharing. Yang ingin menjadi pelaku usaha mendapatkan suntikan dana ataupun juga yang ingin belajar menjadi investor juga atau terinspirasi dari Mas Vincent tadi ingin membentuk startup digital sesuai dengan menjawab kegelisahan masyarakat apa. Terima kasih Mas Vincent, sehat-sehat terus. Oke, terima kasih Mbak, thank you. Kegelisahan akan selalu ada, tapi yakinlah bahwa solusi itu akan kita temukan kalau ya kita luangkan waktu sejenak untuk berpikir dan mungkin cek kiri kanan siapa yang bisa membantu agar kita bisa menemukan solusi yang paling tepat. Harus jernih pikirannya Om Jo ya. Siap. Pria pendiam itu telah pergi bersama deru motornya yang jauh menuju sunyi, menuju sepi sendiri. Lelaki gondrong itu telah pulang bersama gerai rambutnya yang panjang, bersama pagi, bersama hujan sendiri. Merpati terbang ke awan tinggi, antar kau kembali menuju abadi. Tidurlah tidur, sahabat hati, teruslah bermimpi sampai nanti berpulang kembali. Kamu telah tiba di padang luas penuh bunga-bunga. Aku percaya kamu telah tiba di padang luas penuh bunga-bunga. Dan burung-burung pun berterbangan, dan kupu-kupu pun berterbangan menemanimu sampai. Aku percaya kamu telah tiba di padang luas penuh bunga-bunga. Dan burung-burung pun berkicauan,
dan kupu-kupu pun berterbangan menemanimu sampai nanti.